Astagfirullahaladzim. Takut ada apa-apa. Main duduk. Semua seluruhanmu. Tak usah kau menyangkal. Tak usah kau membela diri. Mohon maaf, saya tidak. Aduh. Kamu apa sih? Astagfirullahaladzim. Tenang dulu. Bukannya saya. Aduh, gimana? Mohon maaf. Ini hanya salah paham. Semua salah paham. Salah paham bagaimana ke sana? Coba duduk tenang. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Ini semua salah paham. Sudah jelas-jelas dia penyebabnya. Bukan. Saya banyak sekali menemui semua sosok-sosok yang ada di Bukit Singkalang. Semua penipu. Termasuk Brata Sanggoyang. Pikirnya sudah dihasut sama tutuk bala. Coba tenang dulu. Nanti kamu akan mengetahui sebenarnya apa yang terjadi di sini. Saya akan menjelaskan semuanya supaya tidak ada salah paham antara saya dan warga Pandutan seperti dirimu. Astagfirullahaladzim. Coba aku jelaskan. Astagfirullahaladzim. Ini semua terjadi ketika saya berkelana. Tiba-tiba Astagfirullahaladzim. saya bertemu tutuk bala. Astagfirullahaladzim. Dia mengatakan ada segerombolan orang ingin berguru padaku. Astagfirullahaladzim. Memanglah dari dulu saya Raja Sanggoyang. Lalu ada orang-orang yang ingin berguru padaku. Lalu saya mengikuti tutuk bala. Mohon maaf. Saya mau tahu bagaimana keadaan kondisi Pandutan setelah ditinggal jenengan kok jadi gersang seperti itu, jadi kekurangan pangan, semua tanaman-tanaman itu tidak bisa panen. Saya tidak tahu menahu akan hal itu. Ini ulah Brata Sanggoyang. Tenang dulu. Bukan. Tenang dulu. Nama Brata Sanggoyang yang begitu tersohor telah dimanfaatkan oleh tutuk bala dan semua bala tentaranya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya dijadikan pemimpin oleh tutuk bala. Astagfirullahaladzim. Saya kira mereka yang mengikutiku hanya untuk berguru dan menimba ilmu dariku. Tapi saya tidak menyangka perintahku terhadap tutuk bala diselewengkan. Saya pun tidak mengetahui kehancuran Pandutan, kehancuran lembah-lembah di sekitaran Pandutan. Saya tidak mengetahui sama sekali. Lantas, bagaimana dengan korban-korban yang kau janjikan surga? Itu pun saya tidak mengetahui. Itu terjadi di luar kehendakku. Saya hanya menyuruh tutuk bala untuk mendatangkan orang-orang yang ingin berguru kepadaku. Saya memerintahkan tutuk bala bawakan orang-orang.
Tapi tidak dengan secara paksa. Hanya itu yang saya katakan terhadap Tutuk Pala. Berarti soal surga-surga itu semua tidak ada? Tidak ada. Siapa makhluk di dunia ini yang bisa membawakan surga dan neraka? Astagfirullahaladzim. Ini saya ketahui ketika kalian sudah memasuki Pandutan. Saya pun heran dari mana isu itu berasal. Saya tidak menyangka Tutuk Pala yang saya percayai berkhianat kepadaku dan menghasut orang-orang untuk datang kepadaku dan membawa embel-embel surga dan neraka. Mohon maaf Raden Goyang. Itu yang menggema sekali. Itu suara apa sebenarnya? Apa di dekat Bukit Singgalang, apa perbatasan dengan Lembah Pandutan? Itu sebenarnya suara apa itu menggema sekali sampai ke sini? Itu suara orang-orang yang berguru kepadaku. Berguru kepada jenengan? Ya. Tapi yang sebenarnya terjadi saya pun tidak tahu. Saya dihianati, saya dihasut. Asal kau tahu, Satiraka, saya adalah yang orang mengendalikan tanah di wilayah Pandutan dan sekitarnya. Maka dari itu saya pergi Pandutan menjadi gersang dan seolah-olah mendapatkan pakebluk, gagal panen, semua tumbuhan mati. Lantas, kenapa kau pergi meninggalkan Pandutan? Sudah saya katakan, waktu itu saya pergi mengembara hanya sekedar ingin berjalan-jalan. Saya tinggalkan istri saya, si Dewi, hanya sementara. Tapi di tengah-tengah jalan saya ditemui oleh Tutuk Pala. Saya tidak pernah menyediakan surga dan neraka. Saya tidak pernah menyuruh Tutuk Pala untuk mengambil warga Pandutan secara paksa. Nah, saya perintahkan kepada Tutuk Pala adalah bawa warga Pandutan yang ingin berguru kepadaku dan menimba ilmu kepadaku. Tidak semuanya. Saya pun heran, kenapa setiap hari warga Pandutan berbondong-bondong menuju kepadaku. Saya bertanya-tanya, apakah semuanya warga Pandutan ingin berguru dan menimba ilmu kepadaku? Lalu bagaimana dengan tanaman-tanaman mereka? Bagaimana ternak-ternak mereka? Saya pun bertanya-tanya di dalam hati. Astagfirullahaladzim. Berarti jenengan tidak tahu menahu akan berjatuhannya korban-korban yang terbunuh dengan sia-sia itu. Saya berani sumpah manusia, saya tidak tahu menahu akan hal itu. Ini semua di luar kehendak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tutuk Pala, kurang ajar. Tenanglah. Percuma juga emosimu memuncak. Tutuk Pala sudah dibunuh oleh teman gaib dari manusia-manusia ini. Saya melihatnya dengan kepala saya sendiri. Saya minta maaf manusia. Gara-gara bawahanku, kekacauan ini semuanya terjadi. Sungguh, saya tidak menginginkan semua ini terjadi. Saya sangat mencintai Pandutan. Saya sangat mencintai warga-warga yang tinggal di Pandutan.
Saya sebagai orang yang mengendalikan tanah di Pandutan dan istriku sebagai orang yang mengendalikan air. Penjenengan yang mengendalikan tanah di kesuburan di Pandutan. Ya, benar sekali manusia. Memang dengan berpisahnya saya dengan istri saya, itu akan menjadikan tanah-tanah di sekitaran akan menjadi tandus. Karena tidak ada yang mengendalikan. Raja Sanggoyang, saya mohon dengan hormat, kembalilah ke Pandutan. Lestarikan ke Pandutan kembali. Sudah, tak usah kau mengucapkan kata-kata itu. Saya akan kembali ke Pandutan. Pandutan adalah rumah saya. Pandutan adalah kampung halamanku. Pandutan adalah tempat lahir saya. Sudah sepantasnya. Jikalau saya pergi, saya pasti akan kembali ke Pandutan. Saya pasti akan kembali kepada istriku. Istighfar dulu. Dan menyuburkan tanah-tanah di Pandutan dan sekitarannya. Saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Saya tidak menyangka ini semua akan terjadi. Manusia, saya berterima kasih kepadamu. Sama-sama, jangan berterima kasih dengan kami. Itu semua kami adalah cuma sekedar perantara saja. Terima kasihlah kepada Allah. Tidak manusia, bagaimanapun juga kalian memang sebagai perantara. Tanpa perantara dari kalian, saya mungkin tidak akan sadar. Saya tidak akan menyadari kehancuran ini. Tim, secepatnya kami mohon, kembalikan Pandutan seperti dulu lagi. Berilah kesuburan ke Pandutan. Saya mohon. Berilah ketenangan kepada warga-warga Pandutan. Ini sudah pasti. Janji saya yang dahulu kepada Pandutan tidak akan saya ingkari. Dewi masih tetap menunggu di tempat yang sama. Ya, saya sudah membaca surat itu. Cobalah temui Dewi. Pasti manusia. Dewi adalah istriku. Sudah sepantasnya saya sebagai seorang suami kembali kepada istri. Astagfirullahaladzim. Satiraka, tolong sampaikan kepada semuanya. Ini semuanya salah paham. Tolonglah Saya Satiraka. Raja Sanggoyang hanya dimanfaatkan. Baiklah, saya akan menyampaikan. Sudah. Satu lagi. Saya sangat minta Mendapatkan maaf. maaf dari. Satu lagi Raja Sanggoyang. Soal dukun yang menguasai manusia itu, yang membuat banyak korban berjatuhan, banyak orang yang hilang akal sehatnya, banyak wanita-wanita, perempuan-perempuan yang sudah direnggut keperawanannya. Itu juga, itu yang berdampak sangat besar.